wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwas sekalian, rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan salah satu kewajiban atau hak seorang yang telah wafat, yaitu menguburkannya. Dan sebelum-sebelumnya kita sudah menjalankan 4 diantaranya. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat menguburkannya. Jemaah sekalian rahimakumullah jami'an, di depan kita ini adalah cita-cita kita semua. Di depan kita ini adalah perjalanan hidup kita nanti. Semua di antara kita pasti akan mengalaminya. Tidak ada di antara kita yang tidak akan pernah mengalaminya. Semua pasti mengalami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul mauti bil haqq." Ketika sakaratul maut itu telah datang dengan kebenaran, ma kunta minhu tahid, maka hal tersebut tidak akan pernah kita lengah darinya. Kita akan terus-menerus dikejar oleh kematian. Walaupun kita berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Allah berfirman, "Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Kalian akan didatangi oleh kematian walaupun kita berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Jamaah sekalian rahimakumullahu jami'an, Bapak Imam Sajidi rahimahullahu ta'ala, kalau sekiranya beliau masih hidup sekarang, beliau akan mengatakan bahwa ingin hidup lebih lama lagi. Itulah yang diinginkan oleh orang-orang yang sebelum mereka wafat. Mereka akan berkata ingin hidup lebih lama lagi. Untuk apa mereka ingin hidup lebih lama? Untuk apa? Untuk memperbanyak amalan soleh. Sebab itu kematian ini sebagai pembelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita lengah terhadap kematian. Ketika kita mendapatkan kesempatan untuk beramal soleh hari ini, maka kerjakan amalan soleh itu. Jangan sampai kita tunggu besok atau lusa atau bahkan setahun lagi, tidak. Tatkala kita mempunyai kesempatan untuk beramal soleh, maka segeralah beramal soleh. Karena kematian tidak menunggu waktu. Kematian tidak menunggu umur. Kematian tidak menunggu kita sehat atau sakit. Banyak di antara manusia yang paginya sehat, siangnya wafat. Dan tidak sedikit juga di antara manusia belum merasakan nikmat dunia. Anak-anak kecil, mereka belum merasakan nikmat dunia tapi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah persiapkan diri kita. Nabi kita mengatakan, "Limithli hada fa'iddu." Dengan hal yang demikian ini maka persiapkan diri kita. Bagaimana kita dijemput oleh kematian? Apakah kita dijemput oleh kematian dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan banyak amalan, ataukah bahkan sebaliknya kita dijemput kematian dalam keadaan kita lengah, dalam keadaan kita lalai, dalam keadaan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jamaah sekalian, kuburan adalah salah satu peristiwa dan salah satu tempat di alam akhirat. Tatkala kita sukses di kuburan ini, kita akan sukses di kelanjutannya. Tapi kalau kita di kuburan saja sudah tertati-tati, kita di kuburan sudah merasakan capek yang begitu dahsyatnya, maka di kehidupan selanjutnya kita akan mendapatkan kehinaan dan kesengsaraan. Suatu saat, salah seorang budaknya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu yang bernama Hani, suatu saat beliau berjalan bersama Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Tatkala berjalan di sebuah kuburan, Utsman menangis. Kemudian Hani mengatakan, "Ya Utsman, wahai Utsman, kenapa engkau tatkala lewat kuburan kau nangis? Tapi kalau kau disebut tentang surga dan neraka kau tidak menangis." Maka Utsman radhiyallahu anhu pun mengingat sebuah sabda dari Nabi. Beliau mengatakan, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan itu salah satu tempat dari tempat-tempat akhirat. Faman naja minhu, barang siapa yang sukses dari kuburan ini, fama ba'dahu aisara min, maka setelahnya akan gampang, tidak akan sulit, akan gampang, akan los begitu saja. Tetapi barang siapa yang tidak sukses di kuburannya, dia capek, dia ditanya oleh malaikat, tapi dia tidak mampu untuk menjawabnya. Fama ba'dahu, dan setelahnya dia akan mendapatkan asyadda minhu, akan mendapatkan kesengsaraan. Jadi jamaah rahimakumullahu jami'an, Bapak Imam Sajidi rahimahullahu ta'ala
Mudah-mudahan beliau termasuk orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau juga termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Salamah, beliau telah dikuburkan, telah ditutupi oleh tanah di atas kuburannya. Nabi pun berdoa, ataupun Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun kepada Allah untuk saudara kita, was'alullaha lahu tathbit, dan minta juga kepada Allah kekokohan untuk saudara kita, fa innahul ana yus'al, karena saudara kita di kuburan sekarang sedang ditanya oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini jamaah sekalian, kita berdoa kebaikan untuk Bapak Imam Sajidi rahimahullahu taala, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan beliau untuk menjawab pertanyaan di alam kubur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita nantinya tatkala kita ditanya oleh para malaikat-malaikat Allah di alam kubur. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, bagi para ahli warisnya, silahkan tunaikan wasiat-wasiat yang beliau wasiatkan kepada ahli waris. Kalau sekiranya ada hutang, kalau sekiranya ada kezaliman, silahkan datang kepada ahli waris, wahai para jamaah. Sekiranya beliau mempunyai kezaliman kepada kita, datang kepada ahli waris, minta kehalalan. Sekiranya juga beliau mempunyai utang, datang kepada ahli waris, minta hutang tersebut. Karena sesungguhnya seseorang pada hari kiamat tergantung dengan hutangnya. Dia bisa selamat masuk ke dalam surga, dan dia juga bisa dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala